Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar, mengatakan untuk pembagian bantuan langsung tunai BBM yang melalui kantor pos untuk alokasi bulan September dan Oktober bersamaan dengan penyaluran bantuan sembako, penerima mendapatkan Rp300.000 dari BLT BBM dan Rp200.000 untuk bantuan sosial sembako. Perlu diketahui jika bantuan BLT BBM ini adalah sebagai bantalan untuk meredam akibat kenaikan harga BBM serta kenaikan bahan pokok lainnya, jadi warga tidak terlalu kaget. Diingatkannya masyarakat agar menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok, khususnya keluarga penerima manfaat dengan kriterianya yang terdampak, yaitu keluarga miskin terdaftar di DTKS, bukan ASN. Yang mendapatkan BLT BBM yaitu berasal dari nomor induk kependudukan catatan sipil Kemendagri, berasal dari KPM Sembako dan keluarga harapan non penerima sembako, sehingga tidak ada kesan double. Ya, pertama dari sisi petunjuk teknis pelaksanaan ya. Kita menerima keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial nomor 158 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022. Jadi di dalam keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial ini, pertama, untuk alokasi adalah 4 bulan, September sampai dengan Desember 2022, besarannya Rp150.000 per KPM, berarti Rp600.000. Nah, untuk yang dilaksanakan pembayaran sekarang melalui PT Pos secara tunai itu adalah untuk alokasi September Oktober. Kemudian penyalurannya dilaksanakan juga berbarengan dengan penyaluran program sembako yang September 2022. Jadi jumlah alokasi yang diterima oleh KPM, setiap KPM itu Rp300.000 untuk BLT BBM dan Rp200.000 untuk sembako. Jadi totalnya Rp500.000. Ya, itu. Pelaksanaannya oleh PT Pos dimulai sejak tanggal 6. Sejak tanggal 6 September sudah dimulai. Nah, kemudian terkait pemanfaatan ya. Kan maksud daripada BLT BBM ini adalah sebagai bantalan. Arti bantalan itu adalah seperti di kendaraan itu showbreaker. Jadi meredam dengan kejadian kenaikan harga BBM itu berimbas terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. Ya, bantalan itu jangan sampai terjadi dengan kenaikan harga komoditas lainnya selain BBM, yaitu masyarakat dari sisi daya belinya semakin berkurang. Makanya diberikanlah BLT BBM ini sebagai antisipasi tadi, jangan sampai terlalu kaget dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu maksudnya. Kemudian pemanfaatannya BLT BBM ya. BLT BBM ini sebentar. BLT BBM berupa uang tunai yang disalurkan oleh PT Pos kepada KPM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi untuk membeli pangan ya, dan kebutuhan pokok lainnya bisa dijabarkan seperti apa kebutuhan pokok lainnya, yang mungkin seperti untuk di rumah itu untuk mencuci, sabun, minyak goreng dan lain-lain, seperti itu kan kebutuhan pokok itu ya. Lebih paham lah seperti apa kebutuhan pokok masyarakat itu. Terutama ini kan untuk masyarakat yang kurang mampu.
Kriterianya seperti apa untuk mendapatkan itu, Pak? Keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar di DTKS, tidak berstatus ASN atau anggota TNI Polri. Ini kepala keluarga pada Dukcapil Kemendagri. Nah, di ini juga salah satu untuk penerimanya, sasarannya itu adalah para KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September sampai dengan Desember 2022 berasal dari KPM program sembako, program keluarga harapan, dan KPM program keluarga harapan non penerima sembako. Jadi memang untuk KPM sembako, KPM PKH itu berhak menerima. Jadi tidak ada kesan bahwa double itu, karena memang di ketentuannya seperti itu, di petunjuk teknisnya seperti itu. KPM PKH, KPM sembako itu yang berhak menerima BLT BBM. Tapi tidak semuanya, Pak, tidak semua KPM di Sumedang menerima itu. Kan kita ajuan ke Kemensos mungkin ya, Pak, dari Disus ke Kemensos. Nah, dari Kemensos mungkin yang diberi jatah untuk BLT BBM. Perlu kami sampaikan di sini, untuk penerima program itu ada 3 sumber penerima program bansos itu. Pertama, data yang diusulkan oleh desa kelurahan melalui aplikasi SIG-NG. Yang kedua, data usulan mandiri masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos Go.id. Nah, untuk yang usulan mandiri itu tentu saja tidak serta-merta begitu mendaftar itu disetujui, tentunya harus melalui kembali lagi verifikasi desa kelurahan, karena yang tahu masyarakat itu apakah layak menerima atau tidak adalah desa kelurahan. Nah, kemudian masuk ke dinas sosial untuk diverifikasi dan diusulkan ke Kemensos. Yang menentukan adalah Kemensos masuk atau tidaknya. Kemudian data yang ketiga adalah data setingkat eselon 1 di Kementerian Sosial. Kita juga tidak tahu seperti apa datanya. Itu ada 3 sumber untuk data itu. Dan data itu diolah di Pusdatin, Pusat Data Informasi Kemensos. Nah, kemudian setelah data di Pusdatin itu diolah, disetujui oleh Kemensos, baru diberikan ke pemilik program. Dalam hal ini adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Makanya petunjuk teknisnya dari Dirjen Pemberdayaan Sosial. Yang 152 itu ya, Pak? 152 ya, itu termin 1 dan 2. 152 itu. Ada lagi termin ketiga 2400 tambahan. Oh, yang sekarang tuh termin 1. Enggak, termin 1 alokasi September itu turunnya beberapa termin, tidak sekaligus. Yang 152 itu termin 1 dan termin 2 itu jumlahnya 152 KPM. Kemudian ada lagi satu termin yang jumlahnya hanya 2400. Jadi totalnya termin 1 sampai 3 itu 154.552. Untuk langkah antisipatif, jangan sampai terjadi ketidaksesuaian dengan juknis yang ada. Kita sudah menyampaikan surat edaran pertama, surat Kepala Dinas Sosial per tanggal 9 September 2022. Intinya bahwa secara berjenjang kita melakukan sosialisasi bahwa untuk camat yang ada di wilayah itu untuk mensosialisasikan program BLT BBM ini kepada desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya masing-masing dan melakukan monitoring. Nah, kemudian lebih dipertegas lagi dengan surat Pasekda tanggal 14 September 2022 ya. Intinya sama, ditujukan kepada camat untuk melakukan pengawasan secara ketat penyaluran BLT BBM
Kemudian memastikan BLT BBM diterima secara utuh oleh KPM dan dalam penyalurannya tidak dikaitkan dengan pembayaran PBB ataupun yang lainnya. Nah, yang lainnya tentunya ini harus jeli memaknai bahwa untuk PBB saja yang kepentingan nasional tidak boleh, apalagi untuk kepentingan yang sifatnya lebih lebih rendah dibandingkan dengan PBB lah, intinya seperti itu. Hal untuk PBB saja tidak boleh, apalagi untuk hal-hal yang lain.